Saya Sepriyadeni, lahir di Bukit Tinggi 18 September 1985. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya mempunyai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Kegiatan sehari-hari saya kontrol beberapa usaha yang saya miliki saat ini, baik itu melalui kontrol seperti digital maupun datang ke tempat usaha. Usaha yang saya geluti saat ini, yang pertama itu aksi, yang kedua itu mebel, yang ketiga itu PT Indonesia bergerak di bidang startup, yang keempat itu ada barbershop gitu. Kemudian setelah itu berapa lama setelah itu saya buka lagi peternakan ini sapi, punya beberapa usaha itu dari Adira sendiri. Selama di Adira saya sudah pernah dapat trip dari reward dari Adira, itu sudah ke Korea, Cina, Yunani, umroh, kemudian Australia. Yang ini dapat umroh lagi nih yang berikutnya. Ketika itu saya berhenti bekerja, kemudian saya sudah mencoba di sana, 30 lamaran saya masukkan, tidak ada satupun yang memanggil saya. Saya waktu itu disuruh istri beli susu anak kan, saya nggak pegang duit sama sekali. Ketika itu saya bingung, saya telepon teman juga minta bantu untuk dipinjam. Saya berencana membuka usaha. Waktu itu yang saya geluti bergerak di bidang penggilingan sampah ban plastik. Tapi setelah 6 bulan menggeluti usaha tersebut, ternyata makin lama justru menguras tabungan, dan terakhir usaha tersebut bangkrut. Itulah titik terburuk saya. Ketika itu diarahkan sama teman Heri Purwanto untuk menjadi aksi. Ketika waktu itu ada gathering di Bali. Waktu di Bali itu pertama saya ikut gathering. Pas di Bali itu saya melihat aksi-aksi yang sudah top ya. Cerita penghasilannya udah 100 juta, ada yang 100 juta ke atas penghasilannya kan. Setelah pulang dari Bali, saya niat nih, saya harus capai yang terbaik nih di puncak. Kemudian mulailah pundi-pundi keuangan mulai membaik. Setelah maju, saya coba rekrut teman. Mas Denny punya kemampuan yang luar biasa untuk membangun tim, mengarahkan tim dan merangkul timnya untuk mencapai hasil yang luar biasa yang optimal di Adira Finance. Yang saya salut dari dia, saling berbagi dari apa yang dia dapat dari hasil aksi dia. Filosofi hidup saya yang penting dalam hidup adalah berbakti kepada kedua orang tua dan beramal. Seperti zakat, kewajiban kita punya rezeki lebih, maka kita harus menolong orang-orang di sekitar kita yang susah. Dari awal Bang Denny mengajarkan kami ke RB-nya, ya kan, saya RB-nya Bang Denny, ada yang lain juga, itu selalu tekankan di awal jangan lupa sedekah. Denny itu orangnya berbakti kepada orang tua. Walaupun saya sebagai abang kandung yang tertua, di balik itu dia adalah mentor saya. Alhamdulillah sejak bergabung di aksi dapat memperoleh kebebasan finansial maupun waktu untuk keluarga. Keluarga adalah tanggung jawab kita, dunia dan akhirat. Pasti kita berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga. Orang tua bagi saya adalah segala-galanya. Sampai kapanpun kita sebagai anak tidak akan mampu membalas budi baik orang tua. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Adira Finance yang telah mensupport kami, dari CRH, BM, MM, Tasya, dan pimpinan Adira di HO. Semoga semua bisa jaya bersama Adira. Terima kasih Adira Finance. Iya, itu tadi cerita salah satu dari aksi excellent teman-teman Anda juga yang punya cerita dan kisah yang menarik untuk kita ceritakan ya. Waktunya memang terbatas, tapi mudah-mudahan cerita dari Sepriyadeni ini bisa menginspirasi kita. Mari kita sambut Sepriyadeni. Iya. Denny. Iya, ternyata kamu aslinya ganteng ya. Alhamdulillah. Iya, saya lihat waktu foto di dekat sampah tuh jelek sekali kamu tuh. Iya. Jadi kalau orang nggak punya uang kelihatan jelek ya. Ya, betul sekali. Iya, coba kita lihat wajah-wajah yang di sana, siapa yang ganteng berarti uangnya banyak gitu. Oke, Denny, tapi ngomong-ngomong kamu katanya pernah dipecat dari Adira. Ya begitu.
Kita berdiri aja. Mau berdiri atau duduk? Boleh berdiri, berdiri Ya. saja Pak. Laki-laki kalau nggak berdiri diragukan ke laki-laki. Benar, benar. Oh bener Pak. Oke kita berdiri aja lah ya. Oke. Jadi dulu pernah jadi karyawan Adira Betul sekali. di PHK. Di PHK. Kejam betul Adira ini ya. Aduh, Iya. gimana? Aduh, iya ada bos, jangan bilangnya. Tunggu, kenapa di PHK waktu itu? Productivity. Karena Kurang pencapaian, produktif? ya. Pencapaian oke, kemudian ada FID yang ada tunggakan nasabah yang menjadi beban dari marketing itu kan ketika nasabah menunggak itu kemudian kita itu menjadi FID dan terakhir terhitungnya ya kita dinilai tidak produktif lah gitu. Oke, jadi ada prestasi atau Ya. kesalahan yang kamu Kesalahan, lakukan ya, lah ya. betul. Jadi kamu di PHK. Iya. Nah yang menarik ini tunggu dulu, ini kita harus luruskan dulu ya. Jangan sampai kemudian seluruh karyawan Adira ingin di PHK supaya bisa sukses. Pak Hari, Pak Dani, Pak Indra, ini bukan inspirasi yang benar ya. Jangan, ayo bagaimana kalau kita pecat aja semua karyawan Adira, tinggal 3 aja ya Pak Hari, Pak Dani. Supaya semuanya berprestasi, bukan itu ya. Oke, kan banyak orang yang setelah di PHK itu terpuruk ya. Kemudian nggak bisa bangkit. Nah, Denny kenapa kamu kok bisa bangkit ya? Apa yang membuat kamu kemudian bangkit? Dan bangkitnya bukan marah pada perusahaan. Kan biasanya orang kalau kena PHK di satu perusahaan dia dendam banget gitu, awas ya. Suatu hari nanti kalau aku bisa balas, aku balas. Tapi enggak, kamu di PHK, kamu bangkitnya justru melalui Adira. Itu gimana cara sehingga kamu bisa bangkit? Ya mungkin karena rezeki juga saya lihat kalau kuning ibaratkan kalau saya menilai bahwa dari dulu saya kerja 5 tahun di Adira sampai sekarang pun saya juga makan melalui Adira, jadi saya merasa ya saya tidak bisa lepas dari Adira gitu. Sampai sekarang. Iya. gitu. Ada orang yang memang takdirnya begitu Iya, ya. takdirnya Iya. Saya sudah pernah buka usaha setelah di PHK, saya buka usaha. Tapi kemudian bangkrut gitu. bangkrut. Saya balik ke Adira, justru rezekinya makin membaik lagi, bangkit lagi. Kenapa nggak ada perasaan marah, dendam pada Adira? Kan harusnya marah. Pertamanya marah. Oh pertamanya marah, Kemudian oke. setelah mendapatkan pundi-pundi keuangan yang mulai membaik, terakhir bersahabat lagi dengan Adira. Oh itu ini matre ini namanya. Tapi enggak, memang garis tangan ya. Garis Kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita di PHK, kita beranggapan bahwa hubungan kita kemudian rusak. Ternyata enggak. Enggak, betul. Justru kebangkitan itu dari perusahaan yang mem-PHK kita. Kita nggak tahu ya Iya, betul. apa rencana Tuhan. Jadi tadinya kita mungkin pesimistis bahwa kondisi ekonomi kita akan bisa seperti sekarang ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, apa yang terjadi dalam hidupmu? Tadi kan setelah di PHK mencoba berusaha. Usaha apa aja dan kemudian kenapa nggak berhasil usaha-usaha itu? Oh, mungkin kurangnya pengalaman pertama di bidang usaha yang awalnya saya geluti gitu. Kalau di Adira sendiri kan saya sudah 5 tahun memahami bagaimana interaksi dengan nasabah, gimana membina jaringan gitu kan. Karena ada pengalaman Iya, tadi karena ya. sudah pengalaman gitu. Makanya ketika saya balik kembali menjadi aksi mitra Adira, ya alhamdulillah rezeki itu ada gitu. Tunggu dulu, teman-teman pasti belum bisa menangkap apa sih yang membuat kamu bisa bangkit kembali. Itu belum jelas. Tadi kamu kan bilang ya itu takdir, ya itu rezeki. Tapi gini loh, kan ada orang yang ketika terpuruk nggak bisa bangkit. Ya. Tapi ada momentum nggak dalam hidupmu yang membuat bilang nggak, aku harus bisa bangkit. Apa itu? Karena saya yakin tingkat kegagalan manusia itu ada batasnya. Jadi saya mau habiskan tingkat kegagalan saya dan saya bangkit lagi melalui Adira Finance lagi. Gitu. Jadi kamu percaya bahwa manusia itu tidak akan gagal selama-lamanya seterusnya, seumur betul. hidupnya ya. Ya. Pada satu titik dia akan bisa bangkit kembali. Teman-teman kalau tahu cerita tentang Kolonel Sanders, KFC, siapa yang tahu, Kentucky Fried Chicken, itu 99 kali lebih atau 999 kali dia gagal, ya.
coba ini gagal, coba itu gagal, coba ini gagal. Sampai di usia ke-72. Wah, bayangin. Usia ke-72, akhirnya dia bilang, udah aku goreng ayam aja. Dia bikin resepnya, dia goreng, dan saat itulah kemudian kita tahu Kentucky Fried Chicken itu melejit dan sekarang mendunia. Coba bayangkan, suksesnya itu di umur 72 tahun. Artinya apa? Cerita ini membangkitkan semangat kita bahwa kita tidak akan gagal selama-lamanya. Ada waktu di mana kita akan sukses. Dan ini cerita Denny menarik ya. Jadi kamu yakin itu ya? Yakin. Bahwa aku tidak akan gagal terus-menerus. Ada waktu di mana aku bisa bangkit. Dan keyakinan itu yang membuat kamu bisa seperti sekarang. Betul. Nah, dan ada sebagian teman-teman yang merasa, aku kok nggak pernah berhasil ya. Sementara kamu kalau aku lihat tadi di video, itu dapat reward terus itu. Keluar negeri terus. Ini pasti ada sesuatu yang kamu jadikan semacam pegangan dalam mencari nasabah. Nah, ini bukan rahasia kan, boleh dibagikan ke teman-teman. Nah, coba ceritakan bagaimana cara pendekatan pada nasabah meyakinkan mereka dan mengkurasi sehingga mereka betul-betul layak untuk diberikan pinjaman.